Ya mati itu karena Allah mengirimkan makhluknya namanya maut. Kalau begitu bukan matinya kena apa? Saya ulangi, bukan karena mati sebab apa, bukan itu. Ketika mati kamu lagi ngapain? Fi qouli ta'ala wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ay la ahada sayabqa fil ard. Ya pastilah tidak ada seorang manusia yang ingin tinggal lama di bumi. Illa bima yaqdari ma qadarallahu lahu min umrin thumma yamut. Semuanya telah ditentukan oleh Allah dengan kadarnya, kemudian mati. Artinya mati itu pasti. Karena mati itu pasti nggak perlu harus takut. Karena mati itu pasti, jangan mempertahankan hidup mati-matian. Karena dipertahankan pun pasti akan mati. Kalau begitu harusnya kita nggak perlu takut. Sekarang ini aneh, sebenarnya pernyataan bahwa manusia akan mati itu waduh sawe kan bebuyan. Sudah jadi zaman bahala. Al-Quran udah jauh hari udah mengatakan pokoknya menungso pasti mati. Terus ket buyan. Tapi anehnya gara-gara corona baru eling kalau mau mati. Dipikir orang mati itu karena corona, ndak. Ya mati itu karena Allah mengirimkan makhluknya namanya maut. Kalau begitu bukan matinya kena apa? Saya ulangi, bukan karena mati sebab apa, bukan itu. Ketika mati kamu lagi ngapain? Loh. Betul ya. Jadi nggak usah takut. Nggak usah perlu takut. Kalau seandainya orang itu mati karena corona, dia pasti akan mati dengan cara yang lain. Ya saya bukan berarti saya kebal dan corona, nggak begitu. Biasa-biasa saja. Untuk hal yang sekiranya madarat. Makanya saya kira pernyataan Izzuddin Abdus Salam ini penting untuk dipegang. Al-maslahah ar-rajihah muqaddamun al-mafsadah al-marjuhah. Kemaslahatan yang secara nyata harusnya lebih didahulukan daripada mafsadat yang belum nyata. Masya Allah sekarang ini mati itu dari dulu sudah dibilang, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya Rasulullah, sampaikan ke orang, mati itu yang kamu akan lari dari mati, fa innahu mulaqikum, mati itu akan menjemputmu. Tuh, sekarang baru orang ngeh kalau mati. Tapi anehnya dia hanya berusaha mempertahankan dirinya dari corona, dipikir kena corona lu mati. Padahal kalau nggak mati karena corona ya karena mati dengan yang lain. Karena itu kita nggak perlu takut berlebihan. Kalau seandainya tidak mati karena corona, pasti mati dengan yang lain. Kenapa? Karena sudah ada, bahkan orang kena corona itu bisa nggak mati. Ada yang sembuh nggak? Ya banyak sembuh jadi itu. Jadi biasa-biasa saja. Tapi ya oke lah, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau kemudian cara ini menjadikan kemudian ad-darar yuzal, dengan cara itu menghilangkan, misalnya di lockdown, akhirnya untuk menghilangkan ad-darar yuzal. Tapi kalau di lockdown kemudian orang nggak makan, ya doror baru namanya nanti. Makanya dalam hukum fikih ad-dararu la yuzalu bid-darar. Ketika doror itu dihilangkan, jangan menciptakan doror yang baru. Jadi kan harus berpikirnya. Saat itu Gus Dur itu begini. Saya pernah sampaikan ini. Ketika ada orang begitu bangganya karena telah membebaskan satu daerah prostitusi, kemudian dijadikan masjid, dia lapor ke Gus Dur. Gus Dur, alhamdulillah itu tempat biasa mangkal di situ prostitusi itu sekarang sudah berubah jadi masjid. Ini namanya ad-dararu yuzal. Tapi pertanyaan Gus Dur, lah terus BTS mangani piye? Loh, ya. Jadi BTS itu urusan dia sama Tuhan. Tapi bahwa dia itu makhluk yang berhak hidup kan harus dikasih hidup. Loh, apalagi sekarang itu sehat semua. Jadi makanya ini waduh, harus hati-hati untuk begini ini. Memang kita jangan
ada ayat qul la yanfa'ul firar in faradu minal maut wal qatl fa idzal la tabatta'una illa qalila. Katakan seandainya mereka lari dari perang, akhirnya karena nggak ikut perang, akhirnya nggak terbunuh dan nggak mati toh. Kalau seandainya kamu tidak mati di peperangan, anggap saja seandainya kamu kemudian bisa hidup, itu pun hanya mataun. Qul la yanfa'ul firar in faradu minal maut wal qatl idzal la tabatta'una illa qalila. Kalau seandainya kamu itu selamat itu pun hanya bisa menikmati. Misalnya, kalau saya punya keahlian yang harusnya saya itu bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang, tapi karena rasa takut saya berlebihan, sehingga saya menahan diri. Saya nggak mau keluar kemana-mana. Padahal ilmu saya dibutuhkan. Loh, kalau dengan seperti begitu, tidak tahunya sudah nggak melakukan apa-apa mati. Loh, gitu. Jadi makanya mati itu pasti akan ngejar kita, dengan atau tanpa corona. Mati pasti akan ngejar kita. Makanya peringatan Al-Quran itu jelas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mau mati kamu sebelum kamu muslim. Nah, hidup itu begitu. Allah sudah memberikan kadarnya umur, kemudian dia mati. Maksudnya wa bihadza hadzarallahu Adam wa dzurriyyatahu min ayat takhidu minal hayat hadafan li'anna mataha qalil wa amadha qasir. Karena itu melalui ini Allah mengingatkan kepada Adam dan anak turunnya agar dia benar-benar bisa memanage hidup ini sesuai dengan sasaran tadi itu. Tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun itu ditafsirkan oleh Gus Bah itu illa liya'rifuni, agar mereka bisa mengenalku. Jadi kalau kita mengenal bahwa Allah itu Sang Maha Kuasa, ya kenallah Allah Maha Kuasa. Kalau kita mengenal bahwa Allah itu Maha Rahmat, kenallah bahwa Allah Maha Rahmat. Kalau kita mengenal bahwa Allah itu Maha menurunkan siksa, ya kita kenal bahwa Allah itu suatu saat juga akan potensi akan diturunkan. Kalau hidup itu hanya untuk bersenang-senang, senang-senangnya mata'uha li'anna mata'aha qalil wa amadha qasir. Lama-lamanya manusia itu menikmati dunia ini tidak lama. Soge umur 45. Ketika umur 45 itu itu kayak Baim itu umurnya berapa ya? Baim Wong kira-kira dia punya anak ya? Ya kalau udah punya anak ya kira-kira umur ada 40? Nggak ada ya? Belum ada, masih muda. Itu uangnya udah miliaran. Tapi kamu tahu nggak, YouTubers dari Amerika itu hampir sampai melakukan mau bunuh diri. Padahal dia YouTubers. Hanya gara-gara apa? Dia ternyata baru tahu saya. Ternyata begitu ada konten. Dia harus punya tim, dan tim itu termasuk dia harus mikir bagaimana besok ada konten baru sehingga dia menjadi viral lagi. Terus begitu pikir. Jadi kalau begitu, yang bayar YouTubers itu siapa? Ya kamu itu ikut nonton. Coba gak ditonton, gak laku. Sudah manfaatnya gak ada, kamu ngasih duit karena ikut nonton. Coba nontonnya seperti pengajian Gus Bah atau Ustaz Abdul Somad atau Hadi Hidayat, oke lah, Gus Bah, Gus Badat, kan jelas kamu dapat ilmunya, gitu. Nah, Gus Bahanya juga gak kepikir oleh duit tadi itu. Ini yang ditonton gak kena, jadi kamu ikut andil memberikan bayaran, kamu gak bisa makan, dia pakannya banyak, dapat duitnya sampai miliaran. Jadi sebenarnya saya kemarin sempat diskusi sama ibu, YouTubers kok bisa sampai miliaran, yang ngasih bayaran siapa ya? Kok Google itu bisa ngasih bayaran duit segitu banyak, sampai 7M, sampai 10M per bulan. Dari mana duitnya Google apa gitu? Itu dari iklan. Dari iklan. Pertanyaannya, kok ya yang iklan itu loh mau mengiklan, mau menyumbangkan uang itu sampai sebesar itu. Tentu saja sekian banyak iklan. Ya ini karena ada viewers, ada yang melihat.
Padahal yang nonton itu nggak dapat manfaat apapun. Coba manfaatnya apa? Loh, kalau ngaji jelas ada manfaatnya, kan ditonton ada manfaatnya. Loh yang ngaji itu loh nggak kepikir dia dapat. Ya kecuali yang ngaji pingin dapat, ya itu beda lagi ya. Tapi insya Allah enggak lah. Kita husnudzon aja. Mereka yang ngaji-ngaji yang kemudian di-upload ke YouTube enggak ingin mendapatkan itu. Dia ingin menebarkan kemanfaatnya lebih jauh. Gitu saja. Ya mudah-mudahan begini. Ini kan in ajra illa 'ala Allah. Memang konsepnya seperti itu. Kenikmatannya sedikit, masanya pendek. Inilah setelah itu baru kemudian fatalaqa nazal Adam wa Hawa ilal ard liyumarisa muhimmatahuma fil kaun, yaitu Adam dan Hawa turun bumi untuk menjalankan tugasnya di bumi. Wa qabla ayyabda'a hadil muhimmah, sebelum keduanya menjalankan tugas ini, ja'alahuma wa ta'ala yamurrani bitajribatin amaliyatin binisbah li tatbiqil manhaj wa binisbah li ihwa'i syaitan. Allah telah melatih dulu secara nyata, bukan hanya teori, yaitu untuk bagaimana cara untuk menjalankan manhaj dan bagaimana syaitan itu akan selalu menggoda. Wa hadaruma bi anna syaitan aduwwun lahuma, dan juga memberikan peringatan kepada keduanya bahwa syaitan akan menjadi musuh selamanya bagi manusia. Kana la budda ba'da an waqatin ma'siyah. Pasti ini setelah jatuh dalam kemaksiatan. Karena itu maksud saya gini, karena itu la budda ba'da an waqatin ma'siyah ayyusyari Allah taala taubah rahmatan bi ibadi. Karena itu setelah adanya kemaksiatan pasti Allah akan mensyariatkan taubat. Kenapa Allah mensyariatkan taubat? Rahmatan bi ibadi. Ini sebagai bentuk rahmat bagi hambanya. Dzalika anna tasyat taubah laisa rahmatan bil 'asi wahdah. Bahkan syariat taubat tadi itu bukan hanya rahmat bagi yang melakukan kemaksiatan, bukan hanya maksiat. Ini walakinnahu rahmatun bil mujtama' kulli. Tapi ini menjadi rahmat dari masyarakat. Bagaimana logikanya? Logikanya begini. Fal insan idza 'asa wa 'arafa annahu la taubata lahu. Misalnya, kalau ada orang berbuat maksiat kemudian tidak ada pintu tobat. Setelah maksiat, dia kemudian tidak ada pintu tobat. Wa annahu mahkumun 'alaihi bil khuld fin nar. Ketika dia berbuat maksiat karena tidak ada pintu tobat, dia dihukumi bahwa kamu nanti akan selamanya di neraka. Kira-kira dia akan melakukan apa? Pasti yatamada fi ijrami, dia akan terus melakukan keburukan dosanya, li'annahu ma'adama la amala lahu fin najat min adabil akhirah. Selama dia tidak pernah punya pengharapan untuk selamat dari akhirat. Makanya karena ada taubat inilah yang saya katakan bahwa rahmat Allah yang terbesar bagi kita adalah bukan karena kita dikasih sehat, bukan karena dikasih udara, bukan karena dikasih rezeki, bukan ini sebenarnya. Meskipun ini bagian dari rahmat Allah, tapi rahmat Allah yang paling bernilai bagi kita adalah Allah selalu membuka pintu taubatnya. Kenapa ya itu tadi al-insanu mahalul klotok wal bindang, dari mahalul khotok wal nisyan, ya tempatnya salah dan lupa, ya itulah manusia itu. Makanya alhamdulillah taubat nanti akan saya jelaskan. Kata taubat itu manil ladzi sayu'ani fi hadhihi halah innal mujtama' alladzi ya'ishu fi dzalikal 'asi. Siapa yang sesungguhnya akan mendapatkan kemanfaatan dari hal ini? Pasti masyarakat. Jadi itu logikanya. Untungnya Allah selalu buka pintu tobat. Karena buka pintu tobat, maka orang yang berbuat salah dia akan selalu punya berharap kepada rahmatnya dan ampunan Allah. Sehingga hidup itu dua, khaufan wa rajaan. Takut jangan-jangan ibadahnya tidak terima. Tapi satu sisi juga roja, dia berharap selalu mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Begitulah hidup itu.